Kita bujang, jodoh kita adalah yang temani saat berbuka. Ternyata yang bangun bersamamu saat sahur itu dia jodoh kita tuh. Tapi ada tren zaman sekarang sahur bareng tuh anak-anak pacaran. Sahur on the road. Sahur bareng, bukan sahur on the road. Pakai piyama bareng. Kira-kira abis ngapain ya? Jadi hari-hariku Ramadan ini bersama istri. Alif, ba, ta, tha, jaha, kho. Oh, Betul. oh karena istri juga mualaf. Ya, Mas zikir. Karena zikir itu segoblok apapun kita dalam beragama paling ringan kali ya. Kayak alhamdulillah, subhanallah. Nah, maksudnya Raim bersentuhan dengan kayak gitu apakah dari keluarga? Betul. Menurut saya ini ya, yang paling sering kita ketemu artis kalau teman-teman mau itikaf, Masjid Al-Azhar itu. Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Azhar, Masjid Sunda Kelapa. Itu dua masjid. Teman-teman akan ketemu full artis di situ. Iya. Tapi niatnya harus itikaf ya. Iya, betul. Niatnya jangan tiba-tiba ada artisnya terus foto. Enggak usah. Ramadan di perantauan selalu terasa berbeda. Kota boleh saja ramai, tapi menjelang maghrib ada ruang dalam dada yang terasa lebih sunyi. Rindu kampung halaman datang pelan, membawa bayangan meja makan sederhana dan suara keluarga yang dulu begitu akrab. Yang paling kerasa tentu keluarga dan masakan ibu. Bukan sekedar soal rasa, tapi tentang kebersamaan. Tentang ibu yang sibuk di dapur, bapak bersiap ke masjid, dan kita yang menunggu azan dengan hati tenang. Disitulah Ramadan terasa utuh. Malam ini kita akan membicarakan rindu itu, tentang rumah, tentang keluarga, tentang perjalanan dari kampung ke kota yang tidak pernah benar-benar memutuskan kenangan. Bersama Raim dan Yusril, kita akan berbagi cerita tentang bagaimana Ramadan selalu punya cara untuk membawa kita pulang, walau hanya lewat ingatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, seperti biasa kita berjumpa lagi di Tenda Tanya. Di depan tenda kita bertanya-tanya. Dan kali ini saya masih menunggu teman-teman saya untuk datang. Ini teman-teman yang luar biasa sekali. Yang satu pengamat musik handal dan yang satu pencipta dan juga penyanyi yang luar biasa juga. Tapi karena belum datang, jadi saya masih menunggu kedatangan mereka. Yang kalau yang penyanyi ini, beliau baru saja mengeluarkan single terbaru juga. Judulnya Membaca dalam bahasa Arab, yaitu Iqra. Keren. Teman-teman ada yang sudah dengar lagunya Raim yang Iqra? Itu lagu saya dengar pertama kali, saya wih keren juga ini orang. Kok bisa stand up komedian bisa cipta lagu ya? Saya masih gak masuk di kepala saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia teman-teman saya luar biasa. Mari silakan Mas Raim dan juga Bung Yusril. Masya Allah, Masya Allah, ini dia teman-teman saya. Tadi kita satu masjid. Satu masjid tarawih tadi ya, alhamdulillah. Karena kita minta tanda tangan tadi. Iya, itu Tanda tangan itu iman. jangan dulu. Jangan untuk lupa untuk nanya temanya apa tadi. Walaupun nggak dengerin ceramahnya apa ya. Jadi itu dosa pertama yang kita buat di bulan suci. Iya, pas kecil lah ya, pas kecil. Jadi teman-teman, sejujurnya saya merasa tidak enak teman-teman sudah datang di sini. Kemudian saya tidak menyuguhi sesuatu. Ya, hampa memang. Iya, tunggu di sini saya buatkan Indomie yang enak sekali buat kita ya. Nice, Sebentar. nice idea. Nice dream. Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Enak sekali ini. Sementara menunggu, kita akan bikin 1-2 lagu lah ya, Im ya. Bisa lah. Tidak segampang itu. 1-2 karya mah bisa lah ya kita ya. Nah, teman-temanku, nice. silakan Nice. dulu ini. Nice. Sebentar, saya ambil punya saya. Kan masih panas ini, bagus berarti.
Indomie silakan dinikmati buatan saya teman-teman. Pokoknya kalau kita teman-teman semuanya kita makan Indomie bersama teman-teman gini tuh mengingatkan di rumah nggak sih? Benar. Ya kan, Aku setuju tuh, Dur. Sahur bareng Iya, dengan iya. keluarga di meja makan. Iya. Nah, ini kan kalau kita di perantauan, itu kan masakan-masakan begini yang justru mengingatkan kita sama kampung halaman, sama rumah, ya kan? Iya. Suasana-suasana yang ada di rumah, itu pasti kita keinget sama Indomie. Betul. Dan yang paling enak kalau makan Indomie di rumah itu ada ibu dan kakak-kakakku itu dia. Setuju. Itu yang paling Setuju. Dan disitulah momen dimana kita baru sadar setelah di perantauan ternyata telur dadar itu bisa dimakan sendiri tanpa harus dibagi, ya. Baru di situ, oh ternyata bisa ya telur dadar itu dimakan sendiri. Iya. Dan nugget itu ternyata bisa ya dimakan tanpa kita harus berbagi ke saudara-saudara kita. Ya. Bahkan kita baru tahu juga kalau Indomie yang satu itu ternyata buat sendiri bisa loh. Kita kan kalau di rumah masak satu Indomie itu Jadi, bagi 2 orang, bagi 3 orang. Telur juga kan kita bagi. Kalau saya 5 bersaudara kita bagi 5. Betul. Jujur ya, misalnya, biasanya kalau ibu masak Indomie itu kan 2 Indomie jadi 1. Ya buat banyak gitu. Porsi. Ya. Kalau kita udah nyiduk nyiduk itu apa ya bahasa sininya ya? Nyendok. Kalau udah nyendok kebanyakan kayak ada dan masmu, mbakmu dibagi. Iya. Kalau Ingat kami orang lain. yang paling banyak porsinya biasanya yang paling ade. Ah iya. Karena Iya. ribut menangis dia. Ya. Udah gitu. Menangis. Kalau makanya di rumah triknya adalah biar makan Indominya tetap enak dan kenyang, ditambahin nasi biasanya. Nasi, Jadi banyak. Indominya hanya sebagai lauk. Sebagai lauk. Betul, Ya betul. kan? Iya. Ternyata di perantauan Indomie itu aku baru tahu bisa dipakein telur. Bisa dipanggil dan telurnya tuh nggak perlu dibagi, Iya bisa sendiri. benar, setuju. Makanya teman-teman kemudian kita makan Indomie kayak begini tuh kadang-kadang kenapa kita rindu dengan ibu tuh? Karena kalau kita masak sendiri tuh kadang-kadang kita tahu cara masaknya, tapi kayak tidak seenak buatan ibu gitu. Saya tidak tahu tangan-tangannya ibu kita tuh ya. Iya. Bikin Indomie itu bisa jadi enak banget. Diaduk. Padahal ya air sama, ngerebus airnya kan sama, Dan- Indominya juga sama, Dan Indomie. bumbunya sama. Dan bumbunya juga Kenapa sama. bisa outputnya berbeda? Tapi kadang-kadang feeling seorang ibu untuk menyadari tingkat kematangan Indomie itu beda. Tidak pernah mengembang ya? Iya, tidak pernah ngembang. iya. Nggak pernah ngembang. Iya, Ibu tuh selalu the best kalau kalau masak Indomie. Iya ya. Saya baru sadar gitu. Nah itulah teman-teman, makan Indomie kalau ibu kita yang masak memang lebih enak. Tapi kalau kita lagi di perantauan gini makan Indomie sambil ngumpul-ngumpul begini itu sudah luar biasa Sama lah. teman-teman ya. Dekat. Rasanya enak Indomie sekali. dan nongkrong sangat dekat. Dan inilah yang bisa kita katakan bahwa kita mengambil nikmatnya Ramadan bareng Indomie. Nice. Nice dream pokoknya. Raim, itu lagu Iqro itu inspirasinya dari mana itu? Itu lagu adalah judul keempat. Baru bisa kayak jadi Iqro. Maksudnya? Ada buku saya. Maksudnya lagu yang sama, Lagu yang sama awalnya judulnya tidak itu. Oh. Tapi temanya tentang jernih perjalanan, bahwa ternyata dewasa itu kita pikir kita setelah sunat, saya sudah besar. Kita pikir setelah kuliah saya sendiri merantau sudah besar saya. Iya. Ternyata hidup memang aneh, bahwa kita dewasa adalah perjalanan yang panjang. Saya pikir setelah saya punya anak, saya sudah dewasa. Nah, bapak Bung, nama anak saya Bung, bapaknya Bung. Saya pikir sudah besar, ternyata dewasa itu tadi adalah perjalanan, bukan tentang usia, tetapi tentang cara kita menyikapi hadiah dan masalah. Itu dia dewasa. Ada yang dewasa Cara kita menyikapi hadiah dan masalah. Hadiah. Raim Laude, Masya 2026. Allah. Nice. Itu pasti TikTok udah. Dewasa adalah cara kita menghadapi. No. Menyikapi. Dewasa bukan tentang angka, usia, tetapi cara kita merespon masalah dan hadiah. Itu dia. Nice. Semakin dewasa, semakin tipis itu antara hadiah dan Masalah. cobaan itu tipis. Maksudnya? Maksudnya kayak semakin dewasa sakit ini kita alhamdulillah lagi, bukan astagfirullah sakit karena iya, semakin tipis tuh. Berarti semakin dewasa.
Iya, karena kita semakin tahu Iya. kalau cobaan ini adalah sesuatu yang memang harus Betul, kita jalani betul. untuk mendapatkan hikmahnya di balik. Betul. Ih, dewasa sekali. Baru mulai. Baru mulai. Raim Laode luar biasa. Iya. Ini kurang air mengalir aja nih di sini nih. Air mengalir, kursi camping ya kan, gelas Sama cangkir kopi. cangkir kopi. Hmm. Begini sebelum ada duduk Vincent, itu harusnya duduk Raim. Iya. Bahkan sekarang kursi pancing itu udah aku namanya kursi Raim. Kursi Raim. Kursi Raim. Kursi dan juga cangkir kopi kecil-kecil itu namanya kursi Raim. Iya. Mulai sekarang ya. Makanya waktu Ari Brata pertama kali bikin duduk Vincent, menurut saya bukan bro, itu yang pertama kali duduk begini itu Raim Laode bro. Sebelum Vincent Rompis, Raim Laode. Harus di iniin Im. Jadikan tren. Kursi Raim. Bisa tuh kamu rilis merchandise tapi kursi pancing Im. Sama cangkir, ya? Iya. Boleh itu. Kan itu udah ikonik sama Raim tuh. Ntar deh kalau album yang bareng Keluar, ya. Ikro ini, single Ikro April ini insya Allah keluar. 28 April. Apa nama judul albumnya Im? Ikro. Ikro. Jilid Adalah berapa? baca adalah Nah, sebagai jus berapa? Jilid kan Ikro jilid. Oh, kalau Ikro, Ikro jilid. Ikro berapa ya? Ikro satu, Ikro berapa? Kan saya lagi Ikro sekarang, Abdul. Oh Saya ya? lagi Ikro ke istri saya. Kan 3 tahun terakhir, kami masuk 4 tahun pernikahan. 3 tahun terakhir ini saya sangat hebat sebagai seniman. Sepertinya kalau saya sangat ada Dapat pialaku, Andy ada Awards. pialaku ya. Sangat hebat sebagai seniman. Tapi saya merenung lagi, kembali lagi dewasa. Kalau saya ditanya apakah kamu Raim sebagai ayah nomor 1 atau suami nomor 1, itu saya tidak bisa jawab. yang bisa jawab anak dan istri. Anak dan istri karena mereka Jadi mereka yang mau bikin lagu. ada maksudnya mereka yang nikmati perananku itu. Tapi Im, kita kan ini kan. Masya Allah. Ah, itu dia. Masya Allah. Aman-aman. Masa Yo. nggak ada? Masa nggak dikasih? Jadi hari-hariku Ramadan ini bersama istri. Alif, ba, ta, tha, jaha, kho. Oh, Betul. oh karena istri juga mau alah. Ya, baru tahun ketiga kan 3 tahun pertama saya melalang buana sebagai Sebagai kepala seniman. keluarga. Sebagai ya. seniman. Ya, kepala keluarga yang Ya. keluar untuk Provide mencari. dana saja. Iya. Hebat sebagai kasih dana untuk keluarga. Istilahnya kamu hanya sebagai donatur lah ya. Yo, gitu. Sekarang udah banyak quality time bersama anak, quality time bersama istri gitu Im ya. Tapi kalian tahu nggak? Apa? Ini fakta yang sebenarnya nggak fun-fun amat tapi pengen aku ceritain sih. Apa tuh? Waktu doang. Kamu tahu? Asal muasal nama musik kimia. Bukan. Ini ada lagi. Tahu nggak? Musik kimia dulu kan. Nggak usah, itu nggak nyambung, nggak usah, nggak nyambung. yaudah. Tahu nggak ini fakta bahwa As'ad Humam Siapa itu? yang penulis Iqra yang ada di buku Oh, Iqra, yang bapak-bapak berpeci bapak-bapak hitam di berpeci belakang. hitam, tetangganya Mukti Entut. Yang kita kira Nabi. Iya, Saya kira benar. itu Rasulullah. Aku bayanganku Nabi Muhammad beliau. Waktu kita kecil tapi Kak, sini kan Iya, waktu kita anak kecil bertanya saya tidak pernah membayangin. Saya cuma tahu kayak, oh ini bapak pengaji, Iya. bapak Qoriah gitu. Oh Qori gitu. Kori ya. Kalau aku tuh bagus itu. Pahalanya membayangkan itu beliau kalau dulu kan aku keluarga. belajar sejarah kebudayaan Islam ya. Jadi kalau membayangkan sosok Rasulullah itu ya beliau gitu. Pakai Bapak-bapak peci, itu. pakai jas gitu. Yang dilindungi sama Ali, dilindungi sama Umar gitu-gitu. Dan beliau itu ternyata Tetangganya Mukti. tetangganya Mukti Orang Entut. Makamnya itu di depan rumahnya Mukti. Oh beliau udah meninggal. Udah meninggal. Tapi Jun. pahalanya begini. Betul. Ya kan? Beliau itu ya, pahalanya beliau sampai detik ini ngalir loh. Ngalir. Anak saya sampai sekarang belajar Iqro ya, masih Iqro itu. Bayangin. Istri kami tadi malam masih yang itu. Masih ya. Iqro itu, Masih bapak Iqro itu. itu. Pahalanya Dan sekarang itu ngalir di-upgrade terus. ikronya kan. Di ujungnya ada barcode. Ada tidak? Oh, tidak Untuk tahu. barcode apa? Barcode kalau kita scan untuk lembaran itu ada cara Ada bacanya. cara bacanya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya masih yang Iqro yang biasa. Tradisional, warna hitam Tradisional. putih. Iya, warna hitam Sekarang putih itu. ada biru sudah ada. Tapi kemarin ya, aku cari-cari Al-Quran di Gramedia. Susah banget loh nyari Al-Quran yang nggak diwarna-warnai gitu. Sekarang banyak kok Al-Quran diwarna-warnai. Betul, mushaf namanya. Mushaf ya, yang mushaf lama gitu. Aku pengen Saya lebih suka itu yang berwarna. Saya Oh, kamu Saya juga suka suka. berwarna. Yang Aku kita dimudahkan. pengennya yang
Yang hitam putih aja. Yang hitam putih aja gitu. Legend. Yang Legend, sampul ya. kuning. Yang sampul hijau biasanya. Ya kuning ada juga. Sampul kuning yang kurangnya orang kaya. Sampul kuning Tidak biasanya boleh dibaca, cuma dipajang. biasanya di lembarannya itu ditulis Yusril biar namain ini ya. Iya, Di lembar-lembar tebelnya ini. Pribadi, maaf Iya. ya, iya. Yusril. Pakai snowman. Iya benar. Yusril. Saya favorit sekarang Quran Cordoba. Quran Cordoba. Kami lagi pesan banyak untuk teman-teman kantor. Terbaik ya. Dan bertema-tema sekarang Quran. Iya, saya tidak tahu merek Al-Quran saya itu apa, tapi merek mushafnya itu apa, tapi Berwarna. saya juga suka yang berwarna kan, berwarna tuh Dia dia model beda-bedain tajwidnya. Oh gitu. Jadi yang hijau, Ikhfa ya. hijau, nanti yang Ada orange, ada Tanwin itu merah, gitu-gitu. Jadi kita tahu kayak oh di sini pasti ada hukumnya nih Bisa apa. minum Kak. Ini sorry. ini Oh, tadi, kasihan. itu Sorry. tadi. Sorry. Agak ini kan, Iya. seret kan. Iya. Tapi aku itu dulu karena Abah itu ketat banget soal ngaji kan, Dur. Im. Jadi dulu tuh aku tuh kalau misalnya dalam setahun jarang baca Al-Quran, Abah itu langsung tahu untuk jarang baca nih. Karena Abah itu udah bisa tahu apa bacaan dan misalnya kita salah harokat pun Abah tahu. Misalnya Hafiz, berarti Hafiz. enggak hafiz tapi dia Oke. karena dia paham Saking bahasa Arab. seringnya. Dia tahu Polanya strukturnya. kan berpola ya. Iya, jadi setelah bi misal harus kasroh, itu dia tahu. Misal Bismillah Langsung ini oke. kita baca Bismillah, dia gitu tahu. Iya, Bismillah. betul. Bismillah itu lebih tahu lagi dong kalau itu. Cuman kan memang Majrahe ada tapi. Majreha ada. Ada juga yang cara baca wadduhe. Wadduhe. Walaili idza saja. Ya, itu Abah langsung tahu kalau ini wah, setahun udah jarang baca nih. Betul. Karena dari terbata-batanya, Betul. dari cara nyambungnya itu kayak orang kalau lama nggak baca Quran sama orang yang masih sering baca Quran itu beda. Ya. Dan saya tidak tahu ini terjadi di teman-teman Keluargamu. di penonton atau tidak ya. Tapi saya tuh percaya itu karena saya ngalamin sendiri, Sril. Jadi ketika kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran, sejago apapun kita, begitu kita baca untuk pertama kalinya lagi terbata-bata pasti. Bener. Walaupun kita tuh Iya. sudah biasa gitu, Ya, tapi taruhlah kita tahu soal tajwid itu. iya. Tapi kalau misalnya taruhlah 3 bulan tidak pernah baca, 6 bulan atau 1 tahun tidak pernah baca, begitu kita mulai baca lagi terbata-bata kita. Iya. Mungkin Makanya itu Abah tahu tuh. Al-Baqarah sampai ayat 20 kita masih Apa, lancar lah ya. Iya. Begitu 20 ke atas pasti apa? Asing kan? Iya. Asing kan? Iya. Mulai rasa begitu. Mulai rasa begitu. Kalau masih dari Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin lancar tuh. Namanya. Sampai ayat 20 Familiar. lancar. Masih enak. 20 ke atas asing kan? Asing. Mulai. Ayo. Mulai bingung tuh, Iya, mulai bingung. Nada mulai improv tuh. Wala. Terus di belakang kul huaile. Kesuen kul huaile gitu. Kemarin ada meme gitu tuh. Katanya kalau siapa yang jarang sholat terus tiba-tiba disuruh jadi imam, malaikat udah tahu. Kulhu nih bau-baunya. Surat favorit tuh saya kulhu. Makanya juga. kalau Saya aku juga favorit. Saya juga favorit. Kalau aku di luar kulhu adalah misal alam nasroh, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi Al-Fil. Bagus itu. Surat-surat indie, surat-surat indie. Iya. Itu kan Iya. Al-Maun itu Al-Maun. minimal tahulah ya. Wal asri Wal asri tahulah ya. bagus, wal asri bagus. Iya. Inna Tabat ataina. yada. Toina Al-Kausar. Saya favorit tuh rakaat pertama Al-Kausar, rakaat Iya, kedua iya. Al-Ikhlas. Oh, iya. aja itu. Itu favorit saya. Rakaat pertama apa? Al-Kausar. Al-Kausar. Inna toina Al-Kausar. Rakaat kedua kulhu. Kulhu. Kulhu itu. Kulhu Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas udah itu favorit itu cepat. Wal asri bagus tuh bagus. Wal asri juga oke. Wal asri. Wal asri juga Favorit oke. pertama Alam Nasroh. Alam Nasroh karena ada nama aku aja di situ. Alin Syirah. Bukan, Alam Nasroh laka Laka sadrak sadrak. wa wada'na laka dzikrak. Iya, Alin Syirah kan? Iya, Alin Syirah. Kalau Nasrul Al-Kasadra itu Alin Syirah kalau nggak salah. Namanya ya kalau Alin nggak Syirah. salah. Nah, itu kan ada nama inama usri yusro. Nama kan Yusril. Wa inna Jadi, ma'al usri yusro gitu. Karena ada aku aja. Aku emang NPD. Betul. Luar Tapi biasa. itu ayat obat saya hari-hari ini. Oh ya? Wa- Karena? wa inna apa fa inna Fateh? Wa inna
Wa inna ma'al Al usri yusra. Inna Inna ma'al ma'al usri yusra. Lagi jadi obat kita bersamaan dengan kesulitan Ada kemudahan. dan bersamaan. Tidak yang kayak habis. Betul. Dan diulang. Betul. Dan ada sungguh di depan. Iya. Dan selama ini kan kita berpikir kayak sesudah kesulitan ada kemudahan. Iya. Ternyata ayat itu Bersamaan. menceritakan itu bersamaan. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu selalu ada kemudahan. Bersamaan. Karena pakai ma'a ya. Iya, ma'a itu artinya bersama. Iya. Dan diulang 2 kali. diulang. Bundling itu ya berarti ya. Jadi bedanya kalau manusia kan semakin bersumpah kan semakin berbohong. Tuh. Sungguh saya sayang, semakin berbohong. Ini Tuhan dia bilang sungguh. Berarti karena saking kita tidak percayanya, bedanya Tuhan dengan manusia. Kalau Tuhan bersumpah karena kita saking tidak percaya, kalau manusia bersumpah saking kita sering berbohongnya, sungguh saya tidak akan ulangi lagi. Sungguh saya tidak. Kalau Tuhan bilang sungguh bersamaan dengan masa Tuhan. Iya, Kalau Tuhan karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau Kok saya tidak- kasih kesulitan ini, mereka pasti Kok pikir tidak saya percaya? bikin mereka Iya. susah ini. Makanya saya bilang sungguh. Iya ya, betul. Keren. Rahim Lawode, bro. Rahim Lawode, bro. Bagus. Rahim Lawode. Bersama. Tapi ini kebetulan karena ini pertama kalinya bertemu dengan Rahim dan Yusril dalam satu ini ya, dalam satu Kesepanjangan. podcast. Jadi Dalam saya satu forum, satu majelis. satu majelis. Masya Allah. Seorang pencipta lagu dan seorang pengamat lagu. Jadi saya pengen tahu Yusril, menurut Anda sebagai pengamat lagu yang FOMO dengan Friday New release. New release. Friday new release Spotify itu. Playlist Jumatan Maksudnya, baru. sebuah lagu dikatakan bagus itu dilihat dari apa? Oh, kalau aku misal ini aku, tapi ini tidak bisa jadi indikasi baik karena kan Iya, dari seorang Yusril karya aja. seni itu kan personal. Betul. Artinya kalau memang nggak attach bukan berarti tidak bagus. Misal ada satu orang yang ngasih aku referensi, kamu coba dengerin ini deh karena kamu senang ini, coba dengerin ini. Di platform digital kan ada gitu juga. Jul. Iya, betul. Karena kesuggest kan kita. Ya, Kalau because misalnya, you like this, you may also like this. Iya, gitu. misalnya kita suka Fish, coba dengerin muncul, Lomba ya. Sihir. Ya, ya. Nah, Ya. di aku itu misalnya kalau kayak Friday New Release gitu kan di platform digital tuh ada setiap rilisan tuh setiap Jumat. Jadi dia bikin shuffle Rata-rata playlist ya. gitu. Betul, Oke. Nah, itu misalnya 10-15 detik nggak kena di aku skip. Skip ya. Aku Intuisi skip. sederhana aja ya. Nah, aku suka yang lesung pipi itu Lesung ketika tatkala Tatkala mentari bersinar- tenggelam dong, Tenggelam ya. di ufuk barat. di Dari saat itu kan Itu baru dari tatkala langsung kayak, oh mantap ini. enggak bahkan ya ding 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 teng itu udah masuk. Oh, enak nih. Itu misalkan intro. hook di Intro, intro ya. itu penting banget. Kayak kemarin aku dengerin Bernadia, aku langsung langsung suka. Begitu masuk jek jek deng ini semua ujungnya ku Sebelum dengar serahkan itu. pada takdir. Sebelum dengar. Wah, enak banget itu. Ya, ntar coba saya. Itu Apa enak judulnya banget. itu? Itu kita buat menyenangkan. Jadi itu ceritanya tentang ya kalau misalnya nanti kita putus jangan sampai ada luka. Kalau Iya. aku bikin salah dan kecewa, maafkan gitu. Kita buat menyenangkan Kita aja. buat menyenangkan aja. Ya. Kita serahkan ujungnya semuanya pada takdir deh gitu. Kalau nanti takdirnya bareng ya bareng, kalau enggak ya udah gitu. No hard feeling lah intinya kayak gitu. Sudah lebih berdamai dia. Sudah lebih berdamai. Ikhlas. Iya, Sudah ikhlas. udah ikhlas. Dan katanya akan menanggalkan image Bernadia yang selalu sedih. Sedih. berbaju Galau. hitam. Oke, kemarin kan ya. konser baju hitam terus tuh. Oh, berarti dia Iya. mau pakai baju Persija, jersey Persija. Tampil. Bisa Sriwijaya jadi. FC juga berwarna. Benar, benar. Sriwijaya FC ini Bernadia ya. Oh, ini buat Bernadia. Dasar, Kalau mau masukkan yang aja. berwarna. Ya, Ya. masukkan nih. Sassuolo berwarna. Sassuolo Sassuolo jersey Sassuolo. Barcelona lumayan berwarna. berwarna. Ini Madrid jangan, Madrid putih doang. putri kurang doang. berwarna. Ini apa namanya? Jersey timnas Kamerun. Nah, iya. Itu pun Berwarna semua ya. sekarang timnas Kamerun. Kamerun tahu nggak? Terus, Lagi itu. collab sama Bob Marley, Adidas X Bob Marley X nice. timnas Kamerun. Jadi Emang warnanya udah kuning, warnanya itu emang. slide-nya di sini merah, bawahnya ininya hijau. Nice, Jamaica, yo man. Yoman Nah, FC. itu aku selalu berpatokan menurutku ya musik enak tuh bisa dinilai kalau misalnya toleransiku sampai menit pertama kayak oh enggak nih langsung skip. Kalau stand up
beat pertama lah kali. Pertama. beat pertama. Iya, Beat kalau pertama. konten ya hooknya lah ya. Istilahnya Hook itu kayak- kan mata pancing, Kak. Ibarat kalau kita mungkin premis ya. Kalau Oh, stand up, iya kalau idenya kita dengar, bagus, "Ih, betul. premisnya Iya, bagus. ini." Bagus. Kayak kenapa dia duluan? Iya. Kenapa bukan Jadi kita saya? tunggu beatnya sampai selesai. betul. Iya, itu kadang-kadang enak atau kadang-kadang membuat kata-kata yang kayak nggak umum, misal kayak for revenge gitu ya. Sesunyi rumah yang kuhuni, Ya, ya. sebising derau di ujung hari. Itu kan Ya. derau apa nih? Tidak, Gitu. ya. Ada kata-kata yang aku asing gitu. Kata-kata estetik. Iya, estetika Itu yang begitu. kata. gitu. Nah kalau Nggak, kalau Ryan saya sendiri, hindari. kalau Anda ya. bikin lagu itu nada duluan atau lirik duluan? Bersamaan biasanya. Kita mulai dari definisi lagu dulu. Definisi lagu kan kalimat dinadakan bersama dengan instrumen sama dengan lagu. Oke, Kalimat jadi- dinadakan kan puisi juga. Tuh, kalimat di pidato bisa dia, tapi dia harus nyambung dengan instrumen. Kalau saya biasanya sama seperti stand up mulai dari keresan dulu tuh. Saya Oh, jadi sangat-sangat lagu tuh keresan dari- itu. Waktu saya tulis Komang itu saya lagi syuting di Belanda. Ranah Tiga Warna. Pertama kali dalam hidupnya saya terpisah jarak dan waktu. Biasanya saya terpisah jarak saja, Kak. Saya di Jakarta, dia di Sulawesi, ya beda 1 jam. Iya. Soreku masih soremu, pagiku masih pagimu. Ini saya pagi, setengah malam di sini. Allah, ya Allah. Terpisah jarak dan waktu. Pertama Ini kali. tanpa Raim Iya. tahu, ya tanpa Raim tahu. Kita semua pernah casting Ranah Tiga Warna. Masya Oh Allah. ya. Oh iya, Ya, tidak. saya sudah Kayak ujungnya. reading. Oh iya. Saya sudah reading. Sudah reading. Besok berangkat ke Kanada. Ini ceritanya nih ya. Cerita, iya. Saya sudah reading. Sudah reading 1 bulan ada. Siapa waktu itu yang jadi ininya Dur, yang jadi Arbaniasisnya lah? Dimas Anggara. Oh beda Im. Aku waktu itu casting sama Raim. Pertama kali ketemu Raim tuh kayaknya Im ya. Kali. Pertama kali. Nah, jadi pada waktu itu saya Dimas reading, Anggara. iya. Sudah reading kami 1 bulan. Terus ceritanya, jadi saya sudah beli, Ya, beli jaket-jaket tebal berarti. Iya, sudah apa DP nama tuh? Apa kita tes baju nih apa DP nama? Fitting. Sudah fitting, sudah apa, sudah long john apa segala macam. Kirim size Sepatu- chartnya dong. Iya, Udah sepatu kirim. sudah foto, sudah semua, sudah oke. Besok ini berangkat ke Kanada. Besoknya. Besok ini. Wow. Saya sudah bikin paspor, sudah ini visa apa segala macam. Visa kan PH yang ngurus. Iya. Kami sudah bilang, besok ini berangkat ke Kanada ceritanya nih, besok siang. Penerbangan jam 11 siang. Hah? Udah sampai penerbangan Dur. Iya, maksudnya penerbangan jam 11 siang. Iya, besok ke Kanada nih. Iya, maksudnya udah ada. Tapi saya belum lihat tiketnya. Cuman dikabarin sama teman-teman produksi bahwa besok jam 11 siang ya berjumpa di Soekarno-Hatta. Iya. Oke gitu. Terus besoknya pagi-pagi sekali saya dikabarin kalau PH-nya bubar. Bisa di hari Produksinya gitu ya. bubar. Produksinya Iya. bubar. Terus di take over kan si produksian Ya, sama, itu. Ya, sama itu- yang sekarang ya. Sama PH yang lain, Iya, PH yang yang ini sekarang, ya. sudah mereka casting ulang. Itu saya sudah tidak dipanggil casting lagi. Oh. Saya sudah tidak dipanggil casting. Oh, ini produksi sebelum Itu. kita berarti. Iya, produksi sebelum kita. Karena Betul, aku tahu Ya. desas-desusnya ini tuh akhirnya di take over gitu Im. Iya. Di take over sama PH yang akhirnya jalan Soalnya sama itu kamu memang ini. budgetnya memang gila. Si PH ini saja bilang ini film termahal kita. Ya. Ranah Sampai Tiga Warna 20-an, karena emang 20M. iya karena memang luar negeri. Luar Kami negeri. dulu tuh rencana di Kanada syutingnya itu. Iya. Kalau Kami ini akhirnya cheating jadi di Belanda. Cheating di Belanda. Masih ada nuansa-nuansa Kanadanya. Si daun marpel itu? Daun marpel masih ada. Ada di sana, di masih ada Belanda. di Belanda. Cuman di kampungnya. Oh, di kampung Nama mana? ya dekat-dekat Jawa Tengah begitu. Saya tidak masa tahu. dekat Jawa Kau Tengah? juga. Dekat-dekat Saya Jawa tidak Tengah. tahu. Kamu masa nggak tahu misalnya? Ya, Sebelah Netherlands, apalah itulah. Belanda kan ada Amsterdam, ada Amsterdam kota Utrecht. Jakartanya. Ada Utrecht gitu-gitu. Saya tidak tahu. Terus ada Saya tidak Feyenoord. tahu. Saya tidak tahu. Kayaknya pemain bola itu klub bola semua deh itu. Tapi kan Ajax. Tapi enggak, Ayak kan namanya kan Ayak, tapi kotanya kan Amsterdam. Oke. Feyenoord itu kan nama kotanya tuh Feyenoord. Kampungnya. FC Utrecht itu nama ininya ya Utrecht gitu. Oh, saya Tidak pikir tahu. Anda cuma bilang klub-klub bola Iya. aja. Bukan. Tapi itu tadi
terpisah jarak dan waktu. Terus ada momen kayak saya mau tulis rinduku ini, tapi kayaknya ini kata-kata tidak cukup ini. Ingin kuungkapkan rindu, kayak tidak cukup ini. Kayak saya robek terus. Nah, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata itu kayaknya hooknya kalau kita bicara tentang hooknya. Sebab kau terlalu. Itu lagu paling lamanya saya tuh Kak. Kayaknya ada 3 tahun baru rampung. Karena dapat itunya dulu, cicil lagi, nanti dekat-dekat menikah, ya udah bikin aja sebagai kado pernikahan deh. Ini aku terus penasaran karena aku jujur aja tahu lagu ini dari Sadana Agung. Sadana Agung itu orang yang hadir teman saya dalam proses membuat. Ya, mungkin ada di kanan kiriku waktu saya nulis ada. Dana ini udah denger kayaknya betul 2019. 2018 syutingnya 2018. Ini lagu sebenarnya udah rilis dari 2018. Tidak rilis ya? Maksudnya kayak saya dengar hearing aja, public hearing aja. Nah, itu akhirnya baru meledak berapa tahun setelah rilis, Im? 8 bulan setelah rilis. Saya menikah, ini kan Agustus, menikah Oktober. 8 bulan kemudian, persis ini Februari. Februari 2022, apa 2023. Ya. Oh, berkah menikah. Berkah menikah. Ya. Menikah. Bareng siapa? Top global itu ya? Top global. Jadi saingannya tuh Taylor Swift, saingannya Raja Komang. Kayak ada Justin Bieber, ada Ariana Grande, ada Raima Ode. Komang kan kayak aneh. Siapa mas-mas? Mas-mas Wakatobi ini siapa gitu. Tapi dari situ ada nggak terus orang akhirnya mengenali kamu sebagai komika dibanding musisi, Im? Kalau sekarang sudah tidak ada ya. Sekarang orang bingung, komik juga ternyata. Karena orang taunya Raim penyanyi, si kopi, si ini. Si kata-kata. Si senja adalah hadiah dari betul, Tuhan. Senja adalah dia untuk pejalan kaki menjemput maghribnya. Asik. Im, sumpah itu cangkir harus kamu rilis itu. Merchandise cangkir Raim. Altrex boleh tuh kolaborasi Altrex. Kalau tapi keren. Kalau ini berarti tadi Raim menciptakan lagu berbarengan berarti. Betul. Dari awal mulai dari keresahan yang ingin disampaikan, kemudian lirik dan nada-nadanya langsung sembari dengan gitar ini mencari. Kan sebuah emosi itu dia nyambung dengan sebuah chord. Chord juga itu punya tema, punya kata. Kalau kita hantam C major, kita sudah tahu kan tentang lagu apa. Kita mulai di A minor kita tahu. Masa ada orang bisa ada, memang ada. Kita udah tahu. Nada bercerita juga. Biasanya katanya kayak minor tuh sedih. Betul, lagunya. karena secara chord dari A mayor ke A minor dia kurang satu sedikit, jadi sedih minor, dia minor. Perasaan yang ada yang hilang, perasaan ditinggal, dia minor. Makanya lagu Malaysia mulai minor semua itu. Pastikan percaya engkau bagai air yang jernih. Itu minor merenung bekas yang berdebu. Gini semua tuh. Kalau mayor lebih ke senang, happy song. Sebab kau terlalu indah, itu mayor semua. Dari kejauhan mayor. Dia tentang rindu, tentang kalau dimulai dari lagu balonku ada 5 mayor semua itu. Karena lagu-lagu anak kecil. Senang. Walaupun ada yang hilang, meletus balon hijau. Itu pas minor makanya mungkin. Dor. Saya tahu dari mana sih itu. Masa karena itu dornya karena sedih. Major. Kan major kan dia lengkap. Kayak saya dengan kau, kita saling melengkapi. Ada temannya Kak, ada temannya. Tapi dari semua karyamu tuh memang semuanya tentang kerinduan dan tentang cintakah atau ada tema lain? Paling dekat saya tulis tentang istri, keluarga sama ketuhanan tuh, tentang perjalanan hidup tuh. Bersenja Gurau lagi posisi 8 ini, top 50 Spotify ini. Bersenja Gurau. Bersenja Gurau Ada lagu-lagu. Selalu ada pelangi pada setiap mendungnya. Itu dari Fain nama Usi Usra juga tuh. Saya dengar yang Ikro bukan itu? Ikro yang baru itu lagi di YouTube ya. Lagi tuh. Bersenja Gurau bagus. Nah, Anda ada kepikiran bikin lagu religi nggak? Kan tadi ada tema ketuhanan juga. Betul, gitu. si Ikro ini termasuk religi ya konteksnya, tapi tidak literally Allah.
Ku rindu padamu Allah. Jadi kayak Leto lah. Leto. Betul, ya, filsafat tepatnya lebih ke Iya. filsafat ketuhanannya. Iya, kayak Pengennya Leto Ruang begitu, Rindu. pengennya begitu. Ya. Itu kan ada yang bilang itu lagu religi. Iya, iya. Sandaran hati. Betul. Sandaran hati. Betul, ya. Oh, jadi lebih Ikro ke ini situ. paling, Masya Allah. Soalnya saya lagi jadi soundtrack hidupku ini. Anda puas sekali dengan lagu Ikro ini? Sangat puas. Kan lagu itu ada dua datangnya. Lagu populer hanya datang dari dua, dari senang paling tinggi atau sedih paling dalam. Dari senang paling tinggi atau sedih paling dalam. Senang paling tinggi itu pernikahanku. Senang paling tinggi. Oke. Sedih paling dalam itu ada lagu saya Bapak Terakhir. Suasana rumah, bapak saya harus meninggal untuk tercipta lagu Suasana Rumah. Sedih paling tinggi. Ramadan tahun lalu saya literally berdoa, ya Allah kasih saya kesempatan untuk tulis lagu paling bagus di generasiku. Dan saya bingung kenapa tidak muncul-muncul terus itu. Saya bingung, biasanya setiap doa langsung muncul. Sampai kami terbang di Batam hampir mau meninggal. Masya Allah. Karena Ternyata turbulensi. Ternyata saya baru tahu ada lagu juga yang muncul dari takut yang paling takut. Ini dia nih Ikro. Ada lirik pre-chorus itu sebelum pra-ref. Siapakah aku sebenarnya? Hanya atom yang kecil besar sombongnya. Itu kita ini. Kita ini yang pegang piala. Siapa saya ini? Kalau jatuh selesai ini siapa? Kecil kita ini ya. Kecil, besar sombong. Terus di bagian ref kan, sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Ternyata dewasa itu perjalanan yang panjang tidak berhenti. Dalam ini bagus. Ya, dalam sih, dalam. Dan Makanya saya pertama kali dengar lagu Ikro waktu pas saya di Bau-Bau itu, saya ngerasa kayak wah dalam sih, dalam liriknya. Bismillah. Saya pernah tanya ini Yusil, dan Yusil saya sudah tahu dia tuh dengan latar belakang keluarganya, abahnya almarhum yang begitu ulama yang luar biasa, 6 tahun di Mualimin Jogja. Jadi saya tahu kapasitas seorang Yusril Fariza. Yang ingin saya tahu, Raim Laode itu Anda bersentuhan dengan dunia Islam tuh sejak kapan? Sangat dekat saya. Maksudnya kayak saya lihat ya, seorang Raim ini kayak orang yang peduli dengan dengan keislaman, peduli dengan generasi, bahwa ayo yuk kita baik bareng-bareng yuk, tidak mau selfie sendiri gitu, tidak mau baik sendiri gitu. Nah itu sejak kapan kayak gitu? Maksudnya dari kapan? Pertama kita ini terlihat baik di mata dunia bukan karena kita paling alim, paling hebat, karena Tuhan lagi tutup aibnya kita. Betul. Jadi kita harus sepakat dulu, kita bilang kebaikan ini tidak dalam rangka sudah saya paling sempurna. Iya betul. Sampaikan walau satu ayat itu agak aneh buat kita, karena mau kita sampaikan kebaikan, tapi kita paling tahu kita paling berdosa. Kita paling berdosa. Tapi kalau dengan kalimat karena saya punya dosa tidak bisa kita sampaikan, nah walau hanya satu ayat, berarti tidak akan ada ustaz dan ulama, karena siapa sih yang tidak punya celah. Jadi kalau kita bicara hal-hal yang baik tentang Islam dan agama, ya sama-sama belajar. Saya itu resepku ini aja Pak, zikir aja itu kali, kayak ke sekolah dari tiang listrik satu ke tiang listrik lain itu subhanallah, jalan melangkah begitu. Masuk tiang listrik lain, alhamdulillah, itu aja kali. Sami Allahu liman hamidah itu kan Allah. Bagaimana Fatih? Allah Maha mendengar. Allah menyukai hamba yang memujinya. Iya. Yang Rasulullah maukah, dan Rasulullah kan rajin kasih intro hadis. Maukah aku kasih tahu? Kayak tidak ada yang tanya saking pentingnya. Maukah aku kasih tahu apa kalimat yang paling disukai Allah? Subhanallah wa bihamdi. Ternyata itu kita baca setiap hari. Itu saya tuh, mas-mas yang ini, mas zikir. Karena zikir itu segoblok apapun kita dalam beragama paling ringan kali ya. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, maksudnya Raim bersentuhan dengan kayak gitu apakah dari keluarga? Betul, bapakku di rumah kita kan tempat pengajian TPA. Tapi saya baru ngaji lagi nih. Ada guru kami dari Jogja, kita ke terbang ini untuk ajar saya mengaji Ikro setiap hari. Sudah 2 bulan terakhir belajar ngaji alif ba ta tha lagi, karena saya harus ajar istriku. Saya tidak mau ajar istriku pakai ilmu yang cukup saja, harus saya paling mahir. Saya paling mahir. Guru kami Fatih anak senap Jogja juga. Siapa? Ini Fatih ini. Hari-hari kayak hari ini tadi kita mengaji Al-Kahfi lagi, kemarin lagi, besok lagi di jalan. Saya tur kota dengan guru ngajiku. Belajar lagi, belajar Ikro lagi. Sebab Ikro ini masih jadi soundtrack hidupku. Dan Ikro berbeda kan dengan membaca. Bacakan tumpukan kata pada kertas saja.
kalau ikro kan baca pakai spektrum yang lebih luas tuh, bisa analisis, bisa Menangkap dari iya, alam. bisa kayak ini mendung Iya. tuh sebentar pelangi, itu ikro tuh. Iya. Kalau lawan bicara sudah begini, kayaknya ada yang salah dengan mulutmu deh, itu ikro tuh. Lagu itu tadi tentang kayak ya, Membaca situasi, merespon situasi. Membaca segala sesuatu betul. lah. Dan ayat yang berhubungan pertama dengan yang hidup kita. turun ikro itu sudah paling benar, tidak langsung disuruh sholat, tidak langsung kita disuruh puasa tuh. Ya. Disuruh baca dulu sebagaimana handphone baru yang kita punya. Baca dulu pedomannya. Mobil baru yang kita beli, Iya. tidak langsung gas kan, baca dulu. Tapi term of agreement biasanya kita skip, langsung agree aja ya. Agree. Term condition kita langsung Tanda tangan menyesal 3 tahun. accept term condition, agree. Betul. Kepanjangan. Biar cepet ya. Menyesal 3 Karena tahun. not every single of us can speak English. Iya. English, how are you? I'm fine, Iya. thank you, and you gitu Bisa doang. chat Thank GPT. Thank you gitu. Nah tadi Rahim lagi belajar mengaji lagi. Justru kapan belajar sumo? Aku ya ngomong-ngomong soal ngaji ya. Ngomong-ngomong soal ngaji, dulu di komunitas di Stand Up Jogja itu aku sama Hibzi punya gerakan sama yang namanya ngaji yuk Jogja. Ngaji yuk ini Felix Xiao. nggak tahu ya. Sebelum dia bikin jadi Ngaji ini dulu ini itu sama aku pernah bikin ngaji yuk Jogja. Jadi ngaji yuk Jogja ini adalah keresahanku dan Hibzi ya tentang anak-anak Jogja yang di usia segitu masih nggak bisa ngaji. Kita miris. Nah, miris itu kan kadang-kadang kalau udah seusia kita 20-an ya, 20-an Iya. waktu itu ya. Seusia 20-an menurutku bukan dia nggak mau belajar ngaji, tapi dia tidak menemukan tempat untuk dia bisa belajar ngaji. Makanya nyaman. aku dan Hibzi fasilitasi, mencoba untuk fasilitasi. Jadi yuk kalau mau belajar, ayo bareng-bareng gitu. Karena kan nggak mungkin mereka daftar TPA di usia segitu, Betul, ya kan? betul. Nggak mungkin juga kayaknya kalau misalnya dia baru belajar ngaji terus nembung tuh apa ya? Ngomong ke orang bahwa Saya baru Ikro ikro 2. Iya, baru Ikro 2. Ada yang waktu itu aku iniin adalah salah satu teman kami. Aku tanya, dulu sempat belajar ngaji nggak? Belajar. Dulu sampai di mana belajar ngajinya? Dulu tuh aku sampai Ikro 5 kok gitu. Nah, coba deh. Jangan ke lagi, Ikro 5, mulai coba lagi. turun dulu di 3 atau 2 Ada dulu deh batasan. gitu. Tapi ternyata masih terbata-bata. Sangat lah, Iya, sangat. jadi kayak oh ya udah Pasti kita ulang lagi terbata-bata. aja. Kita ulang soal makhorijul hurufnya bagaimana, panjang pendek Iya. kita belajar lagi. Kalau ada tanda begini harus dipanjangin dikit baru kita masuk ke huruf selanjutnya. Itu metode-metode yang sebenarnya ya kami coba untuk fasilitasi lah karena kami tahu bahwa ya kita kan punya sedikit ilmu untuk punya privilege Ya. lebih tahu soal makhorijul huruf Ya, itu lah ya. tadi yang Rahim Iya. bilang, sampaikan walaupun satu ayat Iya. dari Rasulullah SAW yang kemudian Iya, benar. coba kita amalkan juga. Nah itu akhirnya kemudian sekarang bagaimana? Sekarang ya karena aku dan Hibzi udah di sini ya kan Hibzi akhirnya meneruskan di ngaji itu. Oh, iya. Dia punya program Oh, yang namanya ngaji ngaji yang sama Ustaz itu. sama apa Dulu yuk ngaji. Ustaz Ambia. Ustaz Ambia Iya, iya, benar sama Habib siapa itu Habib Isa Al-Kaf. Habib Isa gitu itu juga sama lah hampir sama. Nah itu sebenarnya program yang bagus untuk misalnya teman-teman yang pengen belajar ngaji, yuk kita semaan yuk apa ya istilahnya tuh tadarus sambil Sama-sama ya. sambil bareng-bareng listening section lah gitu sambil dengerin. Ngaji culture. Iya, sambil didengerin Ngaji gitu. ngopi, ngaji. Karena ya kalau dan pasti itu lebaran. Karena kalau lebaran itu kan misalnya lebaran itu Ramadan. Karena kalau Ramadan itu kan biasanya kalau anak-anak stand up Jogja itu open mic-nya itu di jadwal setelah taraweh. Oke. Iya, jadi Karena taraweh- penonton pun juga kalau Iya, iya. sebelum terawih mereka pada terawih juga kan rata-rata. Bener. Tapi nggak bisa banyak karena kan waktu itu terbatas sama iniannya kafe kan. Apa Jam tutup. Jam operasional kafe. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang open mic-nya dikit. Habis itu setelah Ngajinya panjang. ngajinya di sebelum itu biasanya Im. Oke. Biasanya sebelum itu jadi kita bareng-bareng untuk ke tempat open mic. Karena yang open mic manajer. dikit jadi kayak paling cuma 4-5 lah gitu. Habis itu ya pasti nongkrong di Burjo kami. Karena Nongkrong sampai sahur. nongkrong di Burjo itu udah jadi tikung bagus paling masuknya enak. nih. Dan nice.
namanya penyiar, Bro. Ya. Saya tidak tahu tadi mau kemana. Iya, bilangin aja, ayo. Nah, orang jadi tahu gara-gara saya. Sorry. Iya. Si Kagum tadi yang habis dari situ ke Burjo. Naik. Anjir mau kemana tuh Kak? Mau kemana tuh Kak? Ngaji ngumpul. Berfaedah. Kapan nongkrongnya? Burjo masuk. Allahu Akbar. Ini saya lihat macam Mamat juga ya. Diam kamu, Rai. Sorry. Nah, karena gini, kenapa kita ngumpul di Burjo? Karena kan kalau kita ngajak ngumpul Benny, ngajak ngumpul Bene, ngajak ngumpul Noel, itu kan nggak bisa. Tempat yang paling Paling bisa diakses semuanya. netral itu Burjo. Burjo tuh kalau di sini Warmindo lah. Warmindo. Warmindo. Itu sama kayaknya kulturnya komunitas hampir di seluruh Indonesia sama deh, komunitas stand up. Iya. Di Malang juga gitu, Stand Up Malang juga gitu. Apalagi rata-rata Malang dan Jogja hampir sama ya. Dekat Bukan basis. Perantau. Basisnya itu perantau. Mahasiswa perantau. Oke. Yang tidak punya kebutuhan untuk sahur di rumah. Iya, Karena di rumah juga nggak. Betul, Bukan di rumah, kita iya. di kos-kosan. Di kos-kosan siapa yang Hampa. masak? Iya. Akhirnya kita tuh habis open mic atau habis sharing komik dan segala macam. Iya. Kita nongkrong di Warmindo tuh Iya. sampai sahur. Nah, ini menurutku culasnya Benny ini kayak gini. Jadi dia ini kosnya di Jogja itu tutup jam 11 malam. 11 malam. Oke. Dan baru buka setelah sahur. Makanya dia selalu mancing kita untuk ngobrol sampai Nongkrong sahur. sampai selesai, ya. Akhirnya kita mau nggak mau sahur ya di Warmindo ini. Sahur di Warmindo, tapi ya untungnya kalau Warmindo itu kan jelas menunya aman. Sudah jelas kan dari brandingan dengan Warmindo. Udah, Indomie aja. Indomie aja. Mie dan Terbaik gitu Indonesia emang. sudah paling ini. Itu namanya apa? Namanya itu kita mengambil nikmatnya Ramadan bareng Indomie. Benar. Itu. Sangat dekat. Dia. Sangat dekat. Ya. Luar biasa. Udah paling aman, udah masaknya satu nggak lama. Dan menurutku ya, Indomie itu udah yang paling enak. Itu dimasaknya adalah direbus, tuang bumbunya di piring, diambil mie-nya, ditaruh, udah diulet aja. Nggak usah pakai hack-hackan. Karena Indominya udah enak banget. Jadi ngapain? Indomie ini kan diciptakan untuk kita makannya praktis. Iya. Kenapa harus meribet? dibikin susah? Ya kan? Iya. Itu kan Iya, menghilangkan iya. esensi dari Indomie itu sendiri. Iya, betul. Saya tuh sering lihat konten-konten life hack. Iya, life Bisa hack, cara iya. masak Indomie. Maksudnya Pakai susu. Iya, jadi bikin ribet. Iya, Maksud saya kan tidak. Indomie ini Iya. diciptakan biar kita tuh praktis, Iya, iya. biar memudahkan kita. Kenapa kok bikin susah sih? Nah, itu dia. Masa ada cara menikmati Indomie goreng ala Thailand? Nggak usah. Kalau mau makan mie goreng ala Thailand, Indomie goreng ala Thailand, datangkan Jirayut. Saya ada kisah tipis sama Nah, Indomie. Apa tuh? Dan true story, waktu kami syuting di Belanda tadi, Ya, itu saya bekalnya Indomie kayak 20. boleh nggak waktu itu? 20. Di bandara, Boleh, di bandara boleh. 20 bungkus tapi ada tekniknya, kayak oper ke koper orang lain. Ada 5 tekniknya. taruh di koper Iya, lain, kayak 5 taruh ada teknik. Maksudnya Orang kayak pikir kita ibarat- tuh jual nanti. Iya. Dipikirnya kita 20 jual. nih. Kita syuting kayak 28 hari. Jadi setiap hari tuh saya hari-hari pertama yang kayak masih beringas makan. Satu hari itu tinggal 2 ya Allah saya kunci kamar, saya artinya makan. Iya. Anda bawa untuk 28 hari. Iya. Tapi baru Semakin- beberapa hari sudah iya, tinggal 2. iya, kayak Karena terlalu brutal awal-awalnya. Terlalu brutal. Karena kenapa kita bawa bekal Indomie di luar negeri? Karena ini aku juga baru tahu setelah aku ke Jeddah dan juga Mekah ya. Ya. Aku baru tahu kalau ternyata Indomie di sana beda sama Indomie di sini. Betul. Indomie di sana nggak ada sausnya. Betul. Ada kecap sama minyak aja. Jadi nggak ada sausnya. Terus kayak Tapi Indomie dari dalam negeri iya memang kayak sudah. goreng menurutku. Kayak terbaik. kurang ada tendangan Iya, sausnya nih gitu. Saya juga baru tahu kalau ternyata Indomie kalau sudah di negara lain itu Bukan buatan Indonesia. tidak dibuat di sini. Kami- Makanya dia beda. Kami di Indonesia buatan Thailand. yang di Belanda. Buatan Thailand. Oh iya. Iyo. Makanya dia- Enak juga tapi yang dari Indonesia karena bumbunya akrab dengan Iya, kau. betul, karena Iya. sudah akrab dengan lidah kita. Dan micinnya nggak pelit. Betul. Kayak Bumbunya nggak pelit, bumbunya nggak pelit, sorry. Mie soto salah lagi tuh. Indomie soto Makassar tuh. Itu favorit gitu. Di bumi. Iya. Di bumi ini, di dunia ini. Indomie paling enak di bumi ini. Aku yang paling praktis ya Indomie goreng sih udah. Indomie goreng. Indomie goreng udah praktis Soto enak. Makassar. Saya yang favorit juga
Indomie Jumbo sih. Indomie Yang warna Jumbo. biru. Oh, besar itu, Itu besar. terbaik. Dan aku tipe yang nggak usah diapa-apain dah. Betul. Udah nggak usah. Betul. Udah Indomie dimasak pakai air, air rebus, dimasak, tuang bumbunya, saring airnya, masukin minyak, ulet, udah. Iya, betul. Udah, habis itu makan mau pakai gini kek, mau pakai gini itu udah terserah ya. Iya. Udah nggak usah dikasih mayo, dikasih apa. Ya itu enak Pakai tapi mayo. ribet, maaf. Iya. Ya. Kalau Rahim berarti di puasa ini, istri sekarang di Kendari atau di Bau-Bau, maksudnya atau di sini? Kami akan balik ke Sulawesi nih, ke Kendari tepatnya. Oh, berarti nanti Full puasa ini full balik ke puasa. sana. Iya, karena saya tadi pikir kalau selama puasa kalau sendiri nanti siapa yang masak Betul, gitu. yo, Waktu aneh, sahur aneh, dan aneh. segala macam. Dan memang ternyata ada kaitannya jodoh dan Indomie itu ada kaitannya dengan Ramadan. Kita pikir waktu kita bujang jodoh kita adalah yang temani saat berbuka, ternyata yang bangun bersamamu saat Sahur. sahur itu dia jodoh kita tuh. Ternyata ini teman-teman silakan di quote ya. Rahim Laude 2026. Jodoh kita Jodoh kita itu bukan yang menemani kita saat berbuka, tapi yang membangunkan kita saat sahur. Itu jodoh. Tapi ada tren zaman sekarang sahur bareng tuh anak-anak pacaran. Sahur on the road. Sahur bareng, bukan sahur on the road. Pakai piyama bareng. Kira-kira abis ngapain ya? Video call kali, Video sama call, video benar, call. benar. Beda tempat. Benar. Beda tempat. Benar. Dulu ada kisah gini. Ini emang kisah paling pedih dan menyakitkan. Ini luka tapi nggak berdarah. Apa tuh? Ada temanku Luka dalam. masak Indomie. Ini cerita Indomie lagi ya. Masak Indomie, udah masak, piring ditaruhlah di dekat dekat kompor. Masak, kita kan kalau masak udah ngecek lah tingkat kematangannya ya. Ya. Coba lihat tingkat kematangannya. Oh ini udah kayak dalam istilahnya tanda kutip al dente. Jadi nggak setengah, nggak Ya. matang banget, Tapi tidak mengembang udah juga. Nggak keras juga. nggak terlalu keras. Oke. Udah al dente nih. Disaring, baru mau masukin sini, tumpah piringnya. Sakit Iya. tapi tidak berdarah Iya, itu. iya. Itu Sakit saya. tapi tidak berdarah. Kenapa sakit itu? Karena waktu kita masak bumbunya sudah tercium. Dan kita sudah membayangkan. Ini teorinya Kak, kenapa masakan ibu atau masakan orang lain lebih enak daripada yang kita masak sendiri? Karena waktu kita masak, kita sudah mengerti trailernya, kita sudah mengerti aroma yang Dikasih teasernya dulu. Yo, dari ini tangan kita sudah berbumbu. Kalau langsung makan, kok bau aspar, makan Indomie enak. Karena itulah pertama kali kita Itulah berjumpa. kaget ini dia. Tapi kalau kita masak sendiri, aroma itu Kita sudah dari awal, sudah familiar, terbayangkan. Sudah familiar. Kita sudah di kepala Iya. kita tuh sudah kenyang Ini duluan. yang akan saya makan. Ini nih. Ternyata. Tapi masuk pernah akal nyobain juga. Indomie setelah kolam renang nggak? Oh ya sering dong. Best. Sering dong, yang minyak udah kotak. Best itu. Nasinya udah dingin. Nasinya udah Itu dingin. best. Nasinya udah keringetan. The Karena kita taruh di best. kotak makan. Saya selama SD sih bekal saya itu. Iya kan? Jadi nasi, Indomie. Masya Yang udah ngotak. Iya, kalau ada telur. Kalau lagi nggak ada tuh Ya kerupuk lah. tidak ikan ikan goreng yang kecil-kecil begini. Oh iya. Saya tidak tahu di sini namanya apa, tapi kalau di Kupang namanya ikan tembang. Segini paling. Udah ikan goreng itu. Buat bekal setiap hari ke sekolah tuh. Iya. Tidak hanya berenang. Itu, tapi ya waktu berenang juga itu. Jadi saya sangat familiar dengan saya tidak familiar dengan mie berenang kotak. dan Itu luar biasa juga sih. Rosi Yusril puasa di mana? Di sini. Puasa di sini. Insya Allah puasa di sini. Dan karena mertua kan di sini Dur, jadi kayak biasanya nanti setelah sampai Lebaran pun masih akan di sini sampai di minggu kedua baru pulang ke Lamongan. Pulang di rumah di Lamongan. Iya, keluarga yang di Lamongan. Jadi kan istri itu orang sini ya? orang sini, orang Cimanggis, Depok. Deket ini keluar situ Iya, ya, deket. putar balik Raya Bogor masuk sana gitu. Nah, karena di Lamongan itu ya, di Lamongan itu ramenya Lebaran itu di minggu kedua. tidak Karena? dekat ya. Karena ini apa? Orang Takut puasa macet. Syawal. Apa? Orang puasa Syawal. Bukan, karena Oh, minggu kedua setelah. minggu kedua setelah 1 Syawal. Oke. Jadi dari 7 Syawalnya lah yang ramai. Baru ramai. Karena itu ada di momen ibaratnya istilah itu kupatannya. Betul, karena orang puasa Syawal dulu. Iya. Kalau Syawal 7 6 hari hari. ya? Karena 6 hari. kupatan itu adalah tradisi yang orang itu yang waktu di hari pertama dari pertama Lebaran 1 Syawal
itu nggak makan ketupat, masih makan nasi biasa. What? Ya. Makan ketupatnya Nah. di lebaran kedua, di lebaran minggu Budaya kedua. memang Iya. Itu tradisi. tradisi Ya, santai tradisinya ya, karena sangat itu kayak- tadi, tradisi itu lahir masih ada, dari puasa sunnah. pengamalan puasa Syawal Ya, itu. Jadi Syawal, puasa ya. mulai tanggal 2 Syawal, Dihapus 2, 3, dosa kita 4, 1 5, tahun. 6, 7, tanggal 8 Syawal itulah Baru rame. barulah itu Iya. lebaran yang Kan sesungguhnya. ada juga yang udah mulai makan ketupatnya di 1 Syawal sampai Hmm. tanggal 7. Ya biasanya perantau yang Iya. perantau di Lamongan. Iya. Tidak pakai budaya situ. Benar. Perantau kan. betul, Saya di betul. kampung saya tanggal 1, tanggal 2. Makanya begitu minggu kedua itu biasanya ada juga yang baru puasa di minggu kedua, Syawalan di minggu kedua Bisa, ada. ya. Kan yang penting kan di bulan yang sama. Iya, masih di euforianya Seru Idul ya, Fitri Lamongan. tetap dapat. Begitu ini ya udah ibadahnya kita kembalikan lagi gitu. Teman-teman di Ramadan kali ini di keluarganya masing-masing ada ini nggak target-target nggak program yang ingin kayak misalkan saya pengen sama istri sebulan ini gini atau apa atau ada nggak? Kalau kami untuk khusus di tahun ini kita bikin jadwal hari per hari apa yang kita lakukan. Jangan terima yang aneh-aneh, jangan terlalu kerja. Kita sudah kerja sepanjang tahun. iya, sepanjang tahun. Wah, enak kalau financial freedom, Im. Enggak, bukan financial freedom, Kak. Maksudnya ada 1 bulan yang kau bisa minta apapun, dosamu dibakar. Iya, iya. Bisa kau manfaatkan dengan iya. Jadi manfaat sebaik-baiknya saya stok untuk memang beribadah. stok memang kopi kalau misalkan tidak tidur langsung aja nanti setelah subuh baru tidur sudah dihack sudah setiap hari dibuatkan jadwal aktivitas selain agama yang praktikal apa misalkan kesedekahnya juga dikasihkan jadwal sampai hari ke-30. Oke, berarti Dikasih membuat jadwal. program bersama istri, Iyo. hal-hal yang bisa kita lakukan dan kita Betul, tingkatkan selama Ramadan. Kalau Yusril, Kalau aku ini sepele tapi kayaknya berat banget untuk dilakukan menurutku ya. Karena oke. aku tuh pengen tarawih jamaah. Di rumah apa di Berdua doang masjid? sama istri atau sama istri berangkat ke masjid? Sama istri Oke. berangkat ke masjid. Oke. Misal ke Masjid Al Azhar di Blok M gitu. Ya. Pengen Oh, ke oke. situ, pengen Ya. sesekali Safari Ramadan. Safari Ramadan ada. Tarling. Iya, karena kan Tarling. karena kan usia pernikahan 1 tahun aku sama istri itu nggak bisa buka puasa bareng karena ada program gitu kan, alhamdulillah. Kemarin ya, Masya Allah. Iya. Oh, yang kemarin. Ya, yang tahun lalu. 2 tahun lalu. Oke. Itu kan ada sama e-commerce lah ya. Ya. Nah, itu kan 30 hari full. Saya kira program ini. Enggak. Program Ada acara. program lain. program Iya, itu. acara lah, Iya. program acara. Di tahun kedua mencoba Program lagi. beberapa kali untuk sesekali kayak kadang-kadang di masjid yang di Cimanggis ini. Oke. Ya kan, Seru tapi sesekali. teh, seru. Iya, seru. Maksudnya aku kan bukan memanfaatkan ya, akhirnya pengennya adalah mumpung ini belum dikasih titipan sama Allah, ya kan, berupa anak, jadi Pacaran memanfaatkan waktu berdua untuk quality time, sehingga ke depan mungkin kalau memang sudah waktunya sama Allah dititipkan atau Ya. diberi titipan berupa anak, kita sudah menjadi tim yang lebih baik dari tahun ke tahun. Gitu. Bismillah. Quality time aja gitu. Oke. Itu teman boleh ditiru ya. Jadi bikin program berdua bersama istri, bersama keluarga yang lain. Kalau ada, kemudian dijalankan. Kalau Taraweh. tadi ada juga taraweh, Ya. rutinkan bersama istri seru juga sih. Seru. Jadi bisa merasakan saat-saat kembali muda dulu sih. Iya. Iya nggak sih? Dan Taraweh maksudnya bareng. aku sama istri kan termasuk memang sadar diri orang-orang yang tanda kutip cukup FOMO. Jadi Kayak masjid-masjid ada apa yang ya? kami pilih memang masjid-masjid yang Populer ya? populer. Nah, itu kita cari fun-nya, tapi juga ibadahnya kita tetap dapat gitu loh, gitu. Kayak kenapa akhirnya memilih pengen ke Al Azhar Blok M Iya. supaya kayak wah habis Ketemu sama, makan ya. enak kali ya gitu. Nongkrong-nongkrong gitu loh. Al Azhar Blok M oke. Ini di yang saya tahu ya Al Azhar Blok M. Yang di Antasari. Antasari kan sebelum naik flyover itu kan kiri jalan Oh, yang ada masjid tuh yang warna pom bensin. putih. Ya. Iya, yang warna putih. Iya, Ya. itu juga hits. Saya belum pernah tarawih di situ, cuman Masjid hits. Masjid ya, hits. saya belum pernah taruh saya pernah di situ maghriban. Jadi saya belum tahu Iya. tarawih. Tapi itu oke, itu terus
masjidnya ini Blok M Plaza. Blok M Plaza, iya yang atas. Bagus, ya. Yang Betul. atas. Yang sering biasanya ada Biasa ada kajiannya. kajian Ustadz Khalid. Khalid. Ya, Ya. kajiannya Ustadz kok saya lupa. Anak Taki. Astagfirullah. Bukan Ustadz Nuzul Kayak Khalid Basalam Nuzul paling Fikri. rajin Ustadz di Nuzul situ. Fikri di Nuzul situ Fikri, juga. ya. Kemudian MRBJ, MRBJ mana? Masjid Raya Bintaro Jaya. Oh iya, benar. Ya, itu hits Kalau juga. teman-teman mau coba itu boleh. Iya. Referensi masjid, nice. Ya, Iya. Masjid Sunda Kelapa. Ini masjid- Playlist masjid Ramadan. Playlist masjid. Ya, Masjid ini Antasari, yang kiri jalan, yang sebelah pom bensin Ya. itu. Info aja Rizky Febian suka Sholat di itikaf sana. di situ. Sering itikaf di situ. Masya Allah. Itikaf di situ. Ya. Kita udah ada info-infonya. Jadi kayak Oh tadi malam Fedi Aldiano di masjid itu. Kalau yang menurut saya ini ya, yang paling sering kita ketemu artis, kalau teman-teman mau itikaf, Masjid Al Azhar itu. Masjid Al Azhar Blok Masjid M. Al Azhar, Masjid Sunda Kelapa. Ini Iya, dua betul. masjid, teman-teman akan ketemu full Iya. artis di situ. Iya. Tapi niatnya harus All-star, itikaf ya. Iya, betul. Niatnya jangan tiba-tiba Betul. ada artisnya terus foto. Iya. Enggak usah. MRBJ juga salah satu. Itu MRBJ Masjid Raya Bintaro. Bintaro Jaya. Banyak luar biasa all-starnya juga. ya, banyak. All-star, Ada Al all-star Jazeera di situ. situ. Kita sih lagi nyari yang masjid yang sering Paul Pogba di situ. Ya. Kalau teman-teman mau juga masjid di Jatinegara, Masjid Fatah di Jatinegara. Jatinegara Fatah. Masjid Al Fatah kalau tidak salah di Jatinegara. Satu malam satu juz. Taraweh. Masya Allah. Terus Taraweh satu malam satu semangat juz. itu. Ya. Ini pokoknya teman-teman masjid-masjid yang saya sebutkan ini jangan lagi tanya imamnya ya. Ya. Sudah pasti Jihar kah? syahdu. Jihar kah? Sudah pasti. Kalau Entah jiharkah, entah bayati, entah pokoknya syahdu. tapi ini Nice. masjid di UGM line up imamnya itu udah rilis sebelum masuk bulan Ramadan. Sudah Serius. ada, coming soon. Jadi sudah ada. udah confirm. Jadi udah kayak paspor. Ya. Tapi traweh. Iya. Jadi kadang-kadang imamnya Bagus sih begitu sih. Pak Anies, imamnya Ya. kadang-kadang Pak Ganjar gitu. Saya sangat suka masjid-masjid yang kalau penceramahnya itu kayak dosen dari kampus profesor. Saya sangat Iya, senang sekali. iya. Saya sangat senang Betul. sekali. Pak Faiz Saya gitu ya, sangat- dosen saya- UIN. Nurdin Faiz, Iya, luar biasa. itu. Seru itu. Tapi puasa ini aku akan ngisi di ada masjid ya culture lah di Jogja, Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarya. Iya. Legend. Baru meninggal legend. pengurusnya. Iya. kemarin. Iya, Bapak iya. Ketua Takmir Indonesia. Iya, nah ini Masjid Jogokarian itu kan tahun ke tahun ini sudah menjadi kayak Iya. dalam tanda kutip Sold out terus. sold out terus. Ada gelombang kedua bang. Ada gelombang kedua. Itu dia, itu Gelombang. pasti Masa. Masjid Jogokarian. Aku ngisi di sana nanti sama Habib Isa Alkaf. Iya. Habib Isa. Saya tahun lalu saya di Masjid Jogokarya. Bener sama Ustadz Iip ya? Tidak, ada sama Ustadz Salim. Ustadz Salim Afilah. Sama Ustadz Salim. Iya. Jadi menurut saya itu saya senang dengan melihat, menurut saya kenapa kemudian saya percaya bahwa dakwah Islam itu kayaknya memang sudah mulai keren, sudah Dan mulai menyenangkan. sudah mulai banyak orang yang ini karena iya. perubahan masjid-masjid itu Keren berasa. dan bergengsi. Iya, ya. Masjid-masjid itu jadi keren-keren sekarang itu. Jadi Iya, kayak iya. orang ke masjid itu tidak lagi image-nya tuh kayak Betul. kayak Lebih- orang tua ya, nih, betul. tempatnya orang tua, tempatnya Iya. buat nggak ada kerjaan ke sini, Betul, enggak. betul. Masjid sekarang keren-keren. Masjid Jogokarian di Jogja tuh bertaburan kayak Betul, gitu. betul. Masjid Jogokarian, Masjid Nurul Asri, Iya, Masjid UGM salah Tapi satunya. harus- Juga Masjid UGM. Baskam, Masjid Kampus. terus masjid yang biasa Iya, iya. Ustadz Farudin Faiz ngisi nih, Masjid Jenderal Sudirman. Ada Oh, nggak sih? Masjid Jenderal Syuhada, Masjid Asyuhada. Iya. Iya, di Jalan Jenderal Sudirman, bener, dekat Kali Code. Ya pokoknya Iya. YouTube-nya tuh MJS kalau nggak salah. Iya. Iya, MJS. Saya sering nonton. Iya. Benar, iya. Sebelum tidur. Asyuhada. Sebelum tidur. Iya, Ya, itu iya. keren juga. Terus bagaimana masjid-masjid itu mulai melek masalah Ya betul. streaming. Betul. Iya. Kalau saya kagum kepada program-programnya itu yang Betul. tidak tradisional tuh program-programnya keren-keren yang sendalmu hilang diganti lebih bagus gitu. Iya. Ini baru kita juga sebagai Islam enak promosinya kalau cross ke Culture. maksudnya cross ke agama lain tuh. Iya, Ini mesti jangan hanya lihat Islam sama yang demo-demo Iya. yang kau lihat kompleks loh, banyak yang Betul. Iya, percontohan banyak bagus yang juga indah gitu. gitu. Sampai Banyak saya yang indah dan indie. Iya, Banyak. indah dan indah. Indie. Asik, indah dan Indie. indie, bro. saya tuh sampai masalah program-programnya masjid ya, yang saya takjub tuh salah satunya juga waktu itu Ustadz Salim menjelaskan tentang ada programnya Masjid Jogokarian itu. Jadi Masjid Jogokarian itu sampai melakukan penelitian. Saya tidak tahu sebutannya, tapi dalam tanda kutip generasi yang hilang.
Jadi di dalam tumbuh kembangnya generasi Islam itu ada fase-fase generasi hilang. Itu adalah fase untuk program di masjidnya ya, fase SMP ke SMA. Ini biasanya itu hilang dari masjid. Karena apa? Karena dia mau ikut TPA, dia kegedean. Dia mau ikut remaja masjid, dia kekecilan. Masih kecil. Jadi ini biasanya fase-fase yang kalau masjid masjid nggak rangkul mereka akan hilang nih dari masjid. Oh iya. Fase yang kedua adalah fase Masuk akal. bapak-bapak muda. Dia mau masuk takmir, dia kemudahan. Tapi dia mau masuk remaja masjid, dia sudah ketuaan. Sudah berkeluarga, Bang. Ini juga kalau tidak dirangkul sama masjid, dia akan hilang dari masjid. Umur 30-an lah ya. Betul. Kita ini, Kita mau masuk takmir, kita terlalu muda untuk ngurusin di takmir. Benar. Tapi mau masuk remaja masjid, kita terlalu tua. Benar. Nah, itu Masjid Jogokarian Dia rangkul itu. program 2 itu untuk merangkul anak-anak SMP dan bapak-bapak muda itu untuk masuk. Jadi mereka tetap punya ada andilnya bagiannya di Yang dalam paling masjid. populer itu Rp0 setiap Jumat dikosongkan ini supaya orang makan. Iya. Peradaban bisa saldo bergerak rupiah. dari satu tempat. Suka aku melihat perkembangan masjid dan sosial media ya, terutama ya dengan meleknya masjid terhadap streaming digital itu mengembalikan khitohnya masjid zaman Rasul itu sebagai tempat yang nggak boleh sepi. Masjid kalau sepi itu peradaban aneh. ya, harusnya sumber peradaban. Iya, Ada diskusi, sumber ada- peradaban, pusat nongkrongnya orang-orang gitu, nongkrong dalam in a positive way ya tentu saja. Kayak kita ini Kak, kita dengar saldo masjid kita cuma ini 70 juta, kenapa banyak saldonya? Orang miskin di samping kasihan. Iya. Dan aneh untuk kita tegur orang yang di jauh generasinya kita selalu ditangkis. Tahu apa kalian anak muda? Om, Iya. Om tahu Facebook tidak? Kok tidak tahu tuh? Iya. Ya, itu dia tadi yang kita bilang kita mau masuk ke ranah situ, kita kemudaan. Siapa sini yang ada di grup masjid? Saya ada Kak di grup masjid. Saya tidak ada. Saya di grup RT ada. Grup masjid kampung kayak lagi bikin acara, ada pembangunan baru kita. Seru pasti. Karena kayaknya ya itu seperti halnya sepak bola. Waktu di Brazil tahun 2000 berapa ya Brazil jadi tuan rumah Piala Dunia ya? 2014. Iya. Oh, 2014. 2014. menang berarti Brazil. Oh, saya tidak tahu. Itu menang Brasil. Nggak tahu. Yang Kalah yang sama Jerman 7-0 itu loh, ya kan? Nah, Brazil itu waktu itu ada satu ironi di mana stadion ini dibangun begitu megah sementara di sekitarnya masih banyak orang miskin. Nah, begitu juga ironi ketika kita melihat masjid yang begitu megahnya tapi di samping kiri kanannya masih ada orang kelaparan. Betul. Itu kan ironi. Kan? Ironi, yes. Ironi yang sebenarnya ya itu ya gimana ya kita menyikapinya ya salah satunya ya datangkan orang untuk ke masjid, sekitarnya menjadi tercerahkan. Betul. Kalau di masjid kami tuh selalu setiap Ramadan ada gestar tuh. Ada dari Coldplay. No, kayak ada Chris Martin juga. ada Hafiz dari untuk jadi masjid, jadi imam sepanjang Ramadan. Sepanjang Jadi Ramadan, pagi, betul. gajinya besar. Iya. Betul. Keren. Waktu saya kuliah di Muhammadiyah Malang juga begitu. Ada gestarnya. Setiap kali Ramadan itu kami itu pasti ada imam entah dari mana pokoknya. Karena imamnya Muhammadiyah Malang itu dikirim kemana, ke masjid Ternate lah, Makassar lah, kemana. Jadi selama 30 hari mereka tuh jadi imam tarawih di sana. Akhirnya kami itu selalu punya selama tarawih selalu ada imam lain gitu. Selalu begitu. Nah, ini sebelum kita tutup tenda tanya kita teman-teman, saya pengen ini istilahnya tenda tanya punya quotes gitu. Ini tenda tanya punya quotes, jadi teman-teman kasih hal-hal yang harapan tentang Ramadan tahun ini. Ya bisa 1 menit atau kurang dari 1 menit boleh. Pokoknya harapan dari seorang Yusril dan Raim. Jadi saya mulai dari Yusril. Silakan. Harapan untuk Ramadan tahun ini. Untuk Ramadan tahun ini. Kemarin aku lihat satu konten yang menurutku sangat bagus dan semoga saja mendapatkan reach yang lebih gede ya gitu. Karena ini ada satu konten di seorang di luar negeri, dia kayak gendong anak gitu, gendong anak dua. Gendong anak duanya ini kayak
udah 8 sampai 10 tahunan lah. Oh, oke. Si anak 2 ini. Nah, dia dikasih lihat gambar cewek bikini. Si bapak ini nanya bahasa Indonesianya ya, menurutmu dia salah nggak? Salah. Menurutmu cara berpakaiannya salah nggak? Si anak ini jawab, salah. Menurutmu cewek ini layak ditemani apa enggak? Layak. Kenapa? Karena Islam itu benci dosa, bukan pendosanya. Bagus, menurutku bagus. Oh ya, memang ya kadang-kadang kan kita dengan sosial media gampang banget ngejudge ya. Kita dikasih info yang begitu banyak, gampang banget ngejudge gitu. Padahal ya sebenarnya itu sesuatu yang salah itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Orangnya bukan berarti orangnya ini tidak bersalah, tapi ya bukan hanya karena dia berbuat itu lalu tidak temani gitu. Lalu dia tidak pantas mendapatkan hal baik. Ya, karena semua orang bisa berubah. Benar. Semua orang bisa mendapatkan kebaikan, bisa berubah menjadi lebih baik juga. Ada satu kutipan gini, setiap orang suci itu punya dosa di masa lalunya. Betul. Setiap orang yang berdosa juga punya masa depan yang semoga saja bisa lebih baik. Artinya apa? Artinya harus ada kita kasih titik cerah, jangan hanya kita hakimi dari masa lalu gitu. Ya, oke. Keren sekali, Yusril Fariza. Berikutnya, Raim Laude. Harapan, saya tidak familiar dengan kata harapan. Saya lebih ganti dengan berdoa. Harapan kita tidak tahu tuannya kemana, kita tidak tahu ujungnya kemana. Saya kau berharap ke siapa sih? Kalau berdoa kita tahu ujungnya ke Tuhan. Harapan tidak terwujud, sakit hati. Ekspektasi ditampar sama realita. Berdoa tidak terkabul, kita lebih ikhlas, lebih lega. Sepertinya Tuhan punya rencana yang lebih bagus daripada yang kau minta. Atau kau belum pantas untuk dapat yang kamu minta sekarang. Jadi doa saya untuk tahun ini dan adalah untuk teman-teman yang takut pulang kampung. Gara-gara alasan tidak bisa hadirkan oleh-oleh untuk sanak famili di kampung. Oh, itu aneh sekali. Padahal hadirnya kita bersama mereka itu dia oleh-oleh paling mahal itu. Jadi teman-teman, tujuan dari merantau kan? Betul. Pulang. Jadi teman-teman selama teman-teman bisa pulang aja. Gak usah pusing masalah oleh-oleh atau apapun itu, karena dengan hadirnya kita itu yang mahal. Itulah yang paling mahal. Ada satu lagu dari band Jogja yang udah bubar ya. Namanya Jalan Pulang bandnya ini. Kayak ini. Emang udah pulang berarti? Iya, udah pulang, udah bubar. Gitu. Ada satu lagu di mana dia tidak mau jadi temanya ini satu album, temanya ini tentang pulang. Pulang di hari besoknya Lebaran. Dia malu karena dia tidak bisa tidak membawa apa-apa. Dia belum cukup sukses untuk bisa pulang menghadap orang tuanya. Lalu disambungin ke liriknya, bukan lirik, dari tweetnya. Aku selalu berpesan ini ke teman-teman yang merantau, dari Agus Magelangan ini. Kalau kamu merantau, sebobrok apapun kamu di kota rantau, pulanglah. Sesukses apapun kamu di rantau, pulanglah. Karena siapa tahu, karena kalau kamu sebobrok apapun di tanah rantau, pulanglah dan cium tangan ibumu. Siapa tahu kepulanganmu ini adalah berkah bagi dia. Lalu balik lagi ke tanah rantau untuk ya semoga saja menjadi banyak doa, banyak hal baik yang tercerahkan setelahnya. Ya, amin. Itu dia teman-teman. Terima kasih banyak Yusril Fariza dan juga Raim Laude sudah hadir di Tenda Tanya. Saya merasa terhormat sekali. Dan kru-kru juga bahagia sekali kedatangan dua teman saya yang luar biasa ini. Dan teman-teman, jangan lupa untuk nonton episode Tenda Tanya selanjutnya, dan juga jangan lupa membeli merchandise-nya Tenda Tanya. Ada di link deskripsi di bawah ini. Itu ada ini kan YouTube. Masa YouTube ada keranjang kuning nggak sih? Ada lah, pokoknya yang di bawah kita ini ada. Jadi teman-teman langsung beli aja di situ. Dan terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di Tenda Tanya berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.